Baju Plusers, sebelum di sini, di video ini saya akan bahas inilah bounty Luffy di akhir cerita One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi kali ini kita akan bahas nih, berapa sih bounty dari Bakasencou kita alias Monkey D. Luffy, calon Raja Bajak Laut di masa depan. Dimana sebelumnya saya sudah pernah membahas bounty dari tangan kanan Luffy ini, yaitu Roronoa Zoro. Mungkin kalian bisa cek juga di video ini. Nah, di sini kali ini kita akan bahas sang kaptennya. Nah, kita pun tahu Luffy ini sudah mempunyai bounty dari awal sekali arc One Piece, bahkan ketika masih di Ice Blue, dengan bounty sebesar 30 juta berry. Yang dikatakan itu bounty tertinggi di Ice Blue yang sebelumnya dipimpin oleh Arlong. Dan dia pun naik ke 100 juta berry setelah masuk ke Grand Line, tepatnya setelah mengalahkan Crocodile. Dan di tempat yang sama itu pun, sang tangan kanannya alias Zoro, dia pun mendapatkan bounty pertamanya di 60 juta berry juga. Dan terakhir, bounty Luffy melesat sangat jauh dari 500 juta berry ke 1,5 miliar berry, hingga disebut sebagai Gokkou atau Kaisar kelima oleh Morgan. Ya, walaupun sebenarnya itu sesuatu yang cukup lebay sih. Jadi, berapa sih kira-kira bounty Luffy ini di akhir cerita One Piece? Walaupun kita masih tidak tahu apakah di akhir nanti masih ada bounty atau tidak. Karena toh yang membuat bounty ini adalah World Government atau pemerintahan dunia. Dan sudah diforeshadowkan sejak lama bahwa pemerintahan dunia ini akan diturunkan atau dihancurkan sistemnya. Ya, memang itu sesuatu yang sangat masuk akal, tapi kita akan coba prediksikan seberapa worth sih Luffy ini jika diberikan bounty. Dan seperti yang kalian tahu juga, bounty dari para Yonkou dan bajak laut terdahulu, lebih tepatnya para generasi lama, sudah dimunculkan seperti Roger, Shirohige, yang sejauh ini itu adalah dua bajak laut dengan bounty terbesar. Dimana kita pun tahu Kurohige mempunyai bounty paling kecil, yang menurut saya itu sangatlah wajar karena dia baru saja menjadi Yonkou kurang dari 2 tahun. Dan 2 tahun yang lalu, dia ini mempunyai bounty di 0 berry. Tepatnya setelah itu dia langsung mengalahkan Port Gestes dan menjadi Shichibukai. Jadi bounty di 0 berry ini cukup masuk akal dan dia akhirnya langsung melesat ke 2 miliar berry dan menjadi seorang Yonkou. Lalu selanjutnya adalah bounty dari Shanks. Dia mempunyai bounty 4 miliar berry, dimana saya sangat yakin ini ada hubungannya dengan bounty dari Rayleigh yang pernah saya bahas di video ini. Shanks dia dinobatkan menjadi Yonkou 6 tahun yang lalu. Berarti saat dia kehilangan tangannya di kampung halaman Luffy, dia ini masih belum menjadi Yonkou, namun dikatakan dia sudah menjadi bajak laut hebat yang terkenal. Serta selanjutnya yaitu Big Mom dengan bounty-nya di 4,4 miliar berry. Yang menurut saya sangat wajar karena saat dia masih bocah aja di usia 8 tahun, dia sudah mempunyai bounty sebesar 500 juta berry. Wow. Dan yang selanjutnya adalah Kaido dengan bounty-nya yang paling besar saat ini. Mengingat dia saat ini disebut sebagai makhluk terkuat di dunia dengan 4,6 miliar berry. Serta selanjutnya kita punya bounty dari mantan orang terkuat di dunia, yaitu Shirohige dengan bounty 5 miliar berry. Dimana menurut saya ini sesuatu yang sangat aneh, padahal kita tahu Shirohige ini tidak sering terlibat dengan angkatan laut di flashback Oden sekalipun, bahkan dia menolak untuk bertarung dengan angkatan laut. Yang berarti jika kita kembali ke kata-kata awal, bahwa bounty ini dibuat oleh pemerintahan dunia dan seberapa berbahaya mereka bagi pemerintahan. Yang berarti kemungkinan besar kenapa Shirohige ini mempunyai bounty yang sangat tinggi karena kekuatannya yang luar biasa. Dan yang tertinggi juga dalam sejarah perbajak lautan. Di sini saya mengatakan perbajak lautan ya, sesuai kata-kata dari Brenyu. Karena mungkin ada non bajak laut yang memiliki bounty di atas Roger, Dragon misalnya, yaitu Raja Bajak Laut sebelumnya menyentuh angka 5,56 miliar berry. Dengan semua pengetahuan tentang Poneglyph, sejarah yang hilang mengenai pemerintahan dunia, entah kenapa bounty-nya ini hanya terpaut sedikit dari Shirohige untuk ukuran yang seperti itu. Dimana sama seperti sebelumnya, kapten kita alias Luffy ini selalu dikatakan sebagai pewaris dari Goldie Roger, dimana dia harus melampaui Roger dalam artian sebenarnya.
Maka jika seperti itu, bounty-nya akan sangat masuk akal jika di atas Roger dong. Dimana sebenarnya tidak perlu jauh lebih besar dibandingkan Roger, karena toh sedikit lebih besar saja sudah membuktikan bahwa Luffy ini berhasil melampaui Roger. Dimana akhirnya generasi lama yang kita kenal sebagai orang-orang yang super kuat seperti Rocks, Roger, Shirohige, Garp, Sengoku, dan yang lain akan digantikan dengan era baru. Ya, jadi saya sangat yakin bounty dari Senchou kita di akhir cerita One Piece akan ada di 5,6 miliar berry. Pasti akan bingung, kok beda dikit banget sih Min dengan bounty Raja Bajak Laut masa depan? Masa cuma terpaut 40 juta berry doang sih? Dimana angka tersebut selain dari cocok logi yang akan saya sampaikan sangat masuk akal, karena Luffy ini mengidolakan Roger yang pastinya bounty-nya tidak perlu terlalu jauh dari idolanya dong. Nah, kita pun tahu Luffy ini dia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, dimana Go itu berarti 5 dan Mu berarti 6. Jika digabungkan, Gomu itu adalah 56. Entah kalian sadar atau tidak, Oda sering sekali memainkan angka 56 ini ke dalam diri Luffy. Satu yang paling jelas adalah Luffy kecil pernah menggunakan kaos dengan angka 56, dimana itu sudah menjadi bukti pertama yang sangat kuat. Lalu selanjutnya kita pun tahu, ketika di Colosseum, tepatnya di Arc Dressrosa, jika kita lihat nomor pendaftaran Luffy ini ada di angka 0556, dimana dia ada angka 56 lagi di belakangnya. Serta jika kalian perhatikan, di akhir Arc Dressrosa tersebut, akhirnya Luffy pun mendapatkan armada besar topi jerami, atau mungkin yang disebut sebagai Mugiwara Grand Fleet lah. Apa kalian ingat total krunya untuk armada besarnya itu? Ya, itu ada di 5.600 orang. Bukankah itu angka yang sudah biasa Oda berikan kepada kita, atau dia memang asal memberikan angka yang sangat pas itu untuk 7 divisi berbeda? Tentu saja tidak. Karena dari salah satu bajak laut divisinya, yaitu Bartok Club, si fanboy Mugiwara ini, dia bahkan punya kru sebanyak 56 orang. Dia fanboy topi jerami, lagi-lagi angkanya 56. Bukankah itu sudah semakin jelas dari foreshadow Oda Sensei? Dimana anggota Mugiwara Grand Fleet saat ini ada di 5.640 orang. Itu pun jika kita tidak menghitung kru utama dari Luffy ini yang saat ini ada 10 dengan Jinbei. Apakah nanti akan pas di 5656 atau 5.656? Dimana Ideo dan yang lain-lain dia masih baru mempunyai 4 orang anggotanya saja, dan akan sangat pas jika dia menambah 16 orang lagi menjadi 20 orang, dan angkanya pun akan pas di 5.656 ini. Oda memang sangat hebat memainkan angka, bukan? Sebenarnya saya masih bingung dengan Mugiwara Grand Fleet ini. Apakah dia akan menjadi lawan seperti Kurohige Grand Fleet? Yang kita pun tahu, untuk Kurohige, anggota kru utamanya menjadi pimpinan di masing-masing divisinya. Mungkin contohnya seperti Burgess, dia komandan di divisi ke-1, lalu Shiryu di komandan divisi kedua, dan selanjutnya. Dimana untuk kasus Luffy ini, tepatnya Mugiwara, kru utamanya tetap ada di kapal yang sama, yaitu Thousand Sunny. Nah, serta satu arc yang menurut saya satu momen yang buat Luffy, sang Senjou kita ini benar-benar berubah adalah ketika dia sehabis melawan Katakuri. Mungkin kalian sadar atau tidak, cara bertarung Luffy dan pola pikirnya di Wano Kuni ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dia bersikap lebih santai dan bisa berbicara di arc Wano Kuni ini. Bahkan dia pun mengeluarkan bacot-bacot nominya di Udon yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga akhirnya dia ini pantas menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Dimana itu setelah Luffy melawan Katakuri. Dan apa kalian sadar berapa bounty Katakuri? Ya, dia mempunyai bounty 1.057 juta berry. Angka 57 ini membuktikan sebelumnya bahwa Katakuri ini lebih kuat, dan Katakuri ini adalah seseorang yang penting yang harus dapat Luffy lampaui. Dimana akhirnya kita pun melihat setelah Luffy melampaui Katakuri, terjadi perubahan drastis kepada diri Luffy ini, lebih tepatnya perubahan karakter dari Luffy ini. Ya, walaupun untuk sikap konyolnya memang masih ada, tapi untuk sikap seriusnya dia menjadi sangat-sangat baik sekali. Jadi setelah sekian banyak sekali angka 56 ini Oda mainkan kepada karakter utama kita, yaitu Luffy Senchou, saya sangat yakin dia akan punya bounty 5.600 juta berry di akhir cerita One Piece. Dimana itu angka yang sangat pas, dan dia pun akan menjadi bajak laut dengan bounty tertinggi di dunia One Piece, melampaui Raja Bajak Laut sebelumnya alias Goldie Roger.
Nah jadi begitulah menurut saya Bounty Luffy di akhir cerita One Piece ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian jika kalian punya pendapat sendiri. Seperti bang, kayaknya Luffy lebih bagus bounty-nya segini deh atau segini deh, langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.